Ada yang aneh saat kita memperhatikan proses drawing putaran nasional Liga 4 yang diselenggarakan oleh Departemen Kompetisi PSSI pada Kamis 10 April 2025 baru-baru ini. Dalam sebuah video yang menunjukkan proses pengundian yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube PSSI TV, proses drawing dianggap tidak transparan dan penuh kejanggalan. Dalam hal ini, netizen menyoroti tindakan petugas yang mengambil dan membuka bola berisi nama klub, di mana nampak petugas terlihat membuka bola di bawah meja sehingga tidak jelas bagi penonton apakah prosesnya dilakukan secara fair atau tidak. Hal ini berbeda dari standar drawing pada umumnya, di mana bola biasanya diangkat, dibuka, dan diperlihatkan dengan jelas ke kamera atau hadirin untuk memastikan transparansinya. Nah, kondisi ini sendiri akhirnya sampai ke telinga Ketua PSSI Erick Thohir juga, dan jadi headline berita-berita nasional. Lantas seperti apa reaksi dari Erick Thohir yang selama ini dikenal ingin memberantas permainan mafia di sepak bola Indonesia? Berikut rangkuman selengkapnya. Lihatlah yang dilakukan dalam proses drawing Liga Eropa seperti Liga Champions, dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas. Kalian bisa melihat jika sosok yang mengambil bola undian selalu membukanya di atas meja, agar bisa dilihat secara langsung oleh penonton baik di lokasi ataupun para penonton yang menyaksikannya melalui tayangan video. Mereka mengikuti prosedur ketat untuk mencegah kecurangan, dan itu memastikan setiap tim memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan lawan atau grup tanpa manipulasi. Memberikan kepercayaan kepada klub, pemain, dan penggemar bahwa hasil pengundian murni acak dan tidak dipengaruhi pihak tertentu, serta menjaga reputasi turnamen agar tidak tercemar oleh dugaan pengaturan atau kecurangan. Nah, masalahnya saat hancurnya proses drawing menciptakan hal-hal itu, di Liga 4 baru-baru ini, proses drawing justru dipenuhi oleh sentimen negatif akibat dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara. Jadi bagi yang belum terlalu paham konteksnya, ceritanya begini. Baru-baru ini, PSSI melalui Departemen Kompetisinya melakukan drawing Liga 4 untuk menentukan pembagian grup atau pertandingan di putaran nasional kompetisi. Dalam konteks Liga 4 2024-2025, drawing ini menentukan bagaimana 64 tim yang lolos dari putaran provinsi ditempatkan ke dalam 16 grup untuk babak pertama putaran nasional, dengan masing-masing berisi 4 tim. Setiap grup nantinya akan bermain dalam format home turnamen dan menggunakan sistem single round robin. Juara dan runner-up dari masing-masing grup melalui ke babak kedua dengan total 32 tim, dan seterusnya. Secara format ini sih oke. Tapi masalahnya, dalam prosesnya, drawing dinilai tidak memenuhi standar transparansi yang memunculkan kecurigaan adanya pengaturan yang dilakukan. Sekarang, mari perhatikan baik-baik video ini. Di momen itu kalian bisa melihat petugas tidak memperlihatkan bola secara jelas saat membukanya, melainkan melakukannya di bawah meja, yang bertentangan dengan standar pengundian yang mengharuskan setiap langkah terlihat oleh publik. Selanjutnya, kertas yang diambil tampak lurus, tidak seperti kertas yang seharusnya terlipat di dalam bola kecil. Ini memicu dugaan bahwa hasil sudah diatur sebelumnya. Jelas ini memicu banyak media-media bola menyorotinya, seperti Fakta Bola Garuda, hingga pengamat di media sosial seperti Ilan Al-Khatiri. Mari kita lihat komentar para netizen. Bolanya disimpan di kanan, kertasnya ambil di kiri. Pengaturan lagi. Kertasnya tegak lurus, gak ada bekas lipetannya. Parah. Kok masih ada yang begini di PSSI era sekarang? Kertas masih di bola, malah ngambil kertasnya di bawah. Harus diusut ini PSSI. Erick Thohir merespon,
Memiliki ambisi untuk membersihkan PSSI dari mafia, apa yang terjadi pada drawing Liga 4 baru-baru ini tentu saja mencoreng wajah Erick Thohir dan PSSI. Sontak tanggapan keras pun langsung diberikan oleh Ketua Umum PSSI itu. Dalam pernyataan resminya pada 11 April 2025, Erick meminta drawing diulang dengan prosedur yang lebih akuntabel. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Ujar Erick Thohir, sumber CNN Indonesia. Erick sendiri menegaskan bahwa meski Liga 4 adalah level sepak bola amatir, tapi Liga 4 adalah bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia. Ia menyoroti bahwa integritas kompetisi harus dijaga untuk mendukung transformasi sepak bola nasional yang sedang dibangun PSSI. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan drawing untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sejarah kelam sepak bola Indonesia dengan mafia bola. Kemarahan para penggemar sepak bola dan kecurigaan bahwa ada pengaturan yang dilakukan dalam proses drawing Liga 4 sendiri sejatinya nggak berlebihan. Jika mengingat sejarah kelam sepak bola Indonesia dengan para mafia bola di Indonesia, ada banyak kasus yang pernah terjadi dan diindikasikan kuat terkait dengan mafia bola di Indonesia. Mulai dari sepak bola Gajah 1989, di mana pertandingan Persebaya Surabaya versus Persipura Jayapura di divisi utama wilayah timur berakhir dengan skor 0-12 untuk Persipura. Banyak pihak mencurigai pengaturan skor untuk mencegah PSIS Semarang lolos ke babak berikutnya. Meski ada dua versi penjelasan, dengan satu menyebutnya kecurangan dan satu lagi menyebut strategi tim. Kasus ini menjadi salah satu noda awal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Selanjutnya, skandal mafia wasit Liga Indonesia 1998. Di mana manajer Persikap Bandung saat itu Endang Sobarna mengungkap adanya permainan kotor yang melibatkan wasit selama Rakernas PSSI 1998. Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Jafar Umar dihukum seumur hidup karena terbukti mengatur hasil pertandingan dan sebanyak 40 wasit juga terseret dalam skandal ini. Hingga kasus Figit Waluyo. Sebagai info, Figit Waluyo adalah mantan pemilik PS Mojokerto Putra dan PLT Ketua PSSI Jawa Timur. Ia menjadi aktor intelektual dalam pengaturan skor Liga 2 dan Liga 3 pada 2018. Sebelum akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola pada Desember 2023 setelah terbukti melobi wasit untuk mengatur hasil pertandingan dengan dana hingga 1 miliar rupiah. Nah, kasus-kasus inilah yang membuat para penggemar sepak bola seolah bernostalgia pada para mafia sepak bola saat melihat drawing undian Liga 4. Maksudnya, kok ia bisa? Petugas yang mengambil undian tak menunjukkan transparansi. Apa mereka pikir kita bodoh sehingga bisa melakukan sesuka hati mereka? Atau mereka yang bodoh ya? Udah jelas-jelas disiarkan live masih aja coba untuk curang. Pada akhirnya, kontroversi drawing Liga 4 2024-2025 bukan sekadar soal kertas lurus atau bola yang dibuka di bawah meja. Ini adalah cerminan dari luka lama sepak bola Indonesia yang masih berjuang melawan bayangan kelam mafia bola. Erick Thohir dengan kemarahan dan komitmennya untuk mengulang drawing secara transparan telah menunjukkan sinyal kuat bahwa PSSI ingin berubah. Namun sejarah kelam seperti sepak bola Gajah 1988, skandal wasit 1998, hingga kasus Figit Waluyo 2018 mengingatkan kita bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan janji. Proses yang tidak profesional ini, meski belum terbukti sebagai ulah mafia, telah memicu sorotan dunia dan membuat kita bertanya, apakah ini kelalaian semata atau ada tangan-tangan tersembunyi yang masih bermain? Yang pasti, kejadian ini menunjukkan bahwa PSSI masih rapuh dalam menjalankan standar transparansi, terutama di level amatir seperti Liga 4 yang seharusnya menjadi fondasi pembinaan. Ketidakmampuan meniru proses drawing yang profesional dengan kamera jelas, pengawasan independen dan prosedur terbuka memperlihatkan celah yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan sengaja atau tidak. Namun, respon cepat Erick Thohir adalah langkah positif, mengingatkan bahwa reformasi sepak bola sedang berjalan. Meski belum sempurna,
Publik punya peran besar di sini. Media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok telah membuktikan kekuatannya dalam mengungkap kejanggalan dan menekan PSSI untuk bertindak. Tapi tanpa pengawasan ketat dan hukuman tegas bagi pelaku kecurangan, bayangan mafia bola akan terus menghantui. So, PSSI harus melakukan tindakan yang tegas di sini. Gimana menurut pendapat kalian? Drop di kolom komentar ya.